Sinden cantik dari dusun Gending, bernama Dara Rengganis. Nama yang cantik, secantik wajahnya yang halus, putih bersih seperti beras yang baru dipanen. Dia terlahir di sebuah dusun kecil di kaki Gunung Gending, daerah yang masih dipenuhi kabut di pagi hari dan suara jangkrik yang seperti berbisik dari dunia lain. Dara adalah anak tunggal dari pasangan Pak Salim, petani biasa yang sehari-hari membajak sawah orang lain, dengan Bu Lastri penjual pecel pincuk di pasar desa. Mereka hidup bersahaja di rumah panggung kecil beratap seng dengan dinding anyaman bambu yang sudah mulai miring. Namun satu hal yang membuat Dara berbeda dari anak-anak desa lainnya, suara emasnya. Sejak kecil Dara suka menyanyikan tembang Jawa yang dipelajarinya sendiri dari radio butut di rumahnya. Suaranya bening, nyaris tak seperti manusia. Orang bilang suaranya seperti embun pagi yang menyapa daun. Dingin, jernih, tapi menyimpan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Saat malam Jumat Legi, saat langit dihiasi bintang dan desa diselimuti aroma kemenyan dari langgar, Dara akan diminta menyanyi. Awalnya hanya oleh ibu-ibu PKK atau kelompok remaja putri, tapi lama-kelamaan warga desa dari tempat yang jauh datang untuk mendengar suaranya. Bahkan ada yang berkata, suara Dara bisa membuat arwah tenang, bisa membuat orang kesurupan langsung diam. Di usia ke-14 tahun, Dara sudah dianggap bintang dusun. Namun ketenarannya justru membuat ayahnya khawatir. Suara cantik itu anugerah, Le, ujar Pak Salim sambil menghisap rokok lintingnya. Tapi juga kutukan kalau kau nggak jaga hati-hati. Tapi Dara tetap ingin menjadi sinden besar. Dia ingin keluar dari dusun membawa suara emasnya ke kota. Masuk TV seperti yang sering dia lihat dari rumah tetangga yang punya parabola. Lalu datanglah Bu Kirti. Bu Kirti adalah sinden tua yang dulu terkenal di era Orde Baru. Konon dia pernah manggung untuk pejabat-pejabat besar. Bahkan pernah dipanggil tampil di istana kabupaten. Tapi tiba-tiba dia menghilang dan memilih tinggal di rumah tua di pinggir hutan Gunung Gending. Saat Dara tampil dalam hajatan desa, Bu Kirti datang diam-diam, mengenakan kebaya hitam dan selendang merah tua. Dia duduk di kursi paling belakang, dia memperhatikan. Setelah acara, Bu Kirti menghampiri Dara dan keluarganya. Dia berbicara lirih dengan mata yang dalam. Anakmu punya potensi, tapi kalau dia tetap seperti ini, dia akan habis dimakan zaman. Pak Salim kaget, tapi Bu Kirti lanjut berbicara. Kalau kau mau, biar dia ikut aku. Aku bisa melatihnya menjadi sinden sejati yang disegani dan tak hanya bersuara, tapi juga punya kekuatan. Dara terpesona. Bu Lastri merasa ragu, tapi Pak Salim menolaknya mentah-mentah. Tapi Dara nekat. Diam-diam setiap sore dia menyelinap ke rumah Bu Kirti untuk belajar. Dia belajar mengenali nada yang hanya bisa didengar oleh makhluk halus. Belajar bahasa tubuh panggung, dan yang paling dalam dia mengenakan susuk. Kalau kau ingin suara dan wajahmu memikat tak hanya manusia, tapi juga makhluk dari alam lain, kau harus tanam ini. Bu Kirti menunjukkan potongan kecil kaca, bening, tapi ada bayangan hitam di dalamnya. Ini bukan kaca biasa. Ini serpihan dari cermin tua milik penari ronggeng yang mati bunuh diri karena diperkosa tentara zaman dulu. Di dalamnya tersimpan dendam, luka, dan amarah. Kau bisa memakainya, tapi kau juga harus siap menanggung akibatnya. Dara merasa ragu, tapi ambisi mengalahkan rasa takut. Dia ingin terkenal, dia ingin suaranya didengar sejauh mungkin, dia ingin terbebas dari kemiskinan. Akhirnya Dara menelan susuk itu diiringi mantra Jawa kuno. Malam pertama setelah susuk ditanam, banyak hal aneh terjadi.
Kucing di rumah Dara melolong semalaman. Cermin di kamarnya retak, dan setiap kali Dara bernyanyi di depan cermin, bayangan di balik kaca akan tersenyum sendiri, tak mau mengikuti gerakan tubuhnya. Tapi keanehan itu segera tergantikan oleh keajaiban. Setiap lelaki yang melihatnya akan terpikat, bahkan ibu-ibu iri dengan aura Dara. Banyak yang berbisik, wajah Dara kini seperti dilapisi cahaya, bukan cahaya biasa, tapi cahaya yang membuat penasaran, membuat ingin memilikinya. Dara pun mulai tampil kemana-mana, diundang keluar dusun, diberi honor besar, dibelikan kebaya mahal, dikenal sebagai bunga dusun. Tapi semua itu hanya permulaan dari sebuah jalan penuh darah. Bu Kirti suatu malam memanggil Dara dan berkata dengan tatapan kosong, "Ingat, Le, susuk ini bukan hadiah. Ia seperti jaring laba-laba. Semakin kau terbang tinggi, semakin besar pula yang akan datang menjeratmu." Dara mengangguk pelan. Dia tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi dia akan masuk ke dalam perangkap paling gelap dalam hidupnya. Perangkap yang tidak akan hanya menghancurkan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Tahun ini usia Dara baru 17 tahun. Namanya sudah melambung jauh ke desa-desa tetangga. Orang-orang menyebutnya sebagai sinden gunung, bukan hanya karena dia berasal dari kaki Gunung Gending, tapi juga karena suaranya seperti datang dari puncak gunung yang diselimuti kabut. Setiap undangan manggung selalu datang beruntun, tapi satu undangan yang tidak akan pernah dia lupakan datang dari Pak Karso, kepala dusun Gending sendiri. "Kami akan mengadakan syukuran ulang tahun pernikahan yang ke-30. Undangan yang datang penting semua. Kami ingin penampilanmu yang terbaik," kata-kata manis dengan nada penuh pujian. Pak Karso bahkan mengutus orang yang khusus mengantarkan kebaya baru untuk Dara, berwarna ungu gelap dengan bordiran benang emas dan selendang batik halus. Semua terasa begitu mewah dan janggal. Tapi siapa yang curiga kepada kepala desa sendiri? Dara berangkat sore itu, dijemput oleh supir pribadi Pak Karso dengan mobil hitam. Saat tiba di pendopo rumah besar kepala desa, suasana sudah meriah. Lampu gantung bergoyang, gamelan berbunyi pelan, serta para tamu yang menyantap hidangan tumpeng, opor, dan kue basah. Dara disambut hangat, tapi ada yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tatapan dari lelaki-lelaki tua. Pak Karso dan 3 tamu laki-laki yang tidak dikenalnya terus menatap Dara seperti sedang memandang seekor rusa mungil di tengah hutan. Ada binar lapar di mata mereka. Dara tampil di panggung kecil di depan pendopo. Suaranya mengalun lembut. Semua terdiam mendengarkan, bahkan jangkrik pun seperti berhenti bersuara. Namun saat lagu kedua selesai, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang penabuh gamelan tiba-tiba pingsan. Wajahnya pucat pasi, lalu lampu di pendopo berkelip-kelip, membuat para tamu sedikit panik. Tapi Pak Karso menenangkan semua orang dan meminta acara tetap dilanjutkan. Setelah pertunjukan, Dara pamit untuk pulang. Tapi Pak Karso mencegah. "Tunggu sebentar, kamu harus terima honor secara langsung. Ayo masuk dulu sebentar ke ruang tamu, ada yang mau bicara juga." Dara sempat menolak, tapi sopan santun dan rasa tidak enak membuatnya mengikuti mereka masuk. Di ruang tamu besar itu hanya ada Pak Karso dan 2 lelaki lainnya. Ruangan itu diterangi lampu redup dan aroma dupa yang menyengat. "Kami hanya ingin berterima kasih dengan cara yang istimewa," kata salah satu lelaki sambil menutup pintu. Hati Dara langsung bergetar. Dia mundur hendak keluar, tapi tangan besar Pak Karso mencengkeram bajunya. "Kau seorang sinden, kau adalah milik panggung, dan malam ini panggungnya milik kami," ucapnya dingin. Dara berteriak, tapi ruangan itu kedap suara. Dupa makin tebal, matanya berair, tubuhnya pun limbung. Mereka menjatuhkannya ke lantai. Satu persatu mereka memperkosanya. Selendang dan kebaya yang tadi dibanggakan kini koyak berceceran di lantai. Tubuh Dara yang selama ini dijaga kehormatannya kini tergeletak tidak berdaya. Dan yang paling keji, setelah mereka puas, salah satu dari mereka, lelaki tua berkumis tebal, mengeluarkan pisau kecil.
"Ini dia susuk yang bikin kau cantik seperti Dewi," gumanya sambil tertawa. Dengan kasar dia menusuk bahu Dara, mencungkil susuk yang ditanam Bu Kirti dari tubuhnya. Dara mengerang, pingsan dalam sakit luar biasa. Saat tersadar, Dara berada di luar rumah kepala desa, dibuang seperti sampah. Tubuhnya penuh dengan luka, bibirnya pecah, rambutnya acak-acakan, tapi yang paling menyakitkan bukan luka di tubuh, melainkan suaranya yang hilang. Dia mencoba bersuara, tapi hanya angin yang keluar dari mulutnya. Suara emas itu, suara yang membawa kebanggaan keluarganya, telah hilang. Dara pulang tertatih di tengah malam, tanpa suara, tanpa harga diri. Orang tuanya histeris melihat keadaannya. Tapi ketika diminta melapor, Dara hanya menggeleng. Dia tahu para pelaku itu orang kuat. Kepala desa dan koleganya tak akan ada yang percaya sinden muda seperti dirinya. Tak akan ada yang peduli pada gadis desa. Beberapa minggu kemudian, kabar tersebar bahwa Dara telah hilang. Ada yang bilang dia bunuh diri. Ada pula yang bilang dia diculik jin dari hutan Gunung Gending. Padahal malam itu setelah semuanya tidur, Dara diam-diam berjalan menuju rumah Bu Kirti yang sudah lama kosong. Rumah tua di pinggir hutan yang kini nyaris ditelan semak belukar. Dia berdiri di sana dengan tubuh lemas, masih memakai baju compang-camping dengan air mata yang terus mengalir. Tapi tidak ada jeritan, tidak ada isak karena suaranya sudah direnggut. Dara menatap cermin tua peninggalan Bu Kirti, dan saat itu bayangan di dalam cermin menatapnya balik. Bayangan itu bukan dirinya, wajahnya gelap, matanya merah menyala, dan mulutnya berbisik. Kau ingin kekuatan dan ingin mereka membayar atas apa yang dilakukannya padamu dan mengembalikan suara yang bisa membuat mereka mati? Dara mengangguk perlahan, dan dari balik cermin sesuatu mulai keluar. Dendam yang menjelma menjadi tembang kematian. Setelah malam di mana saat Dara menyerahkan dirinya kepada bayangan dalam cermin, dunia menjadi sunyi bagi Dara. Dia tinggal di rumah tua peninggalan Ibu Kirti, di balik semak belukar dan kabut tebal Dusun Gending. Orang-orang tak lagi membicarakannya. Semua mengira Dara sudah mati atau setidaknya hilang secara tidak wajar. Tapi Dara belum mati. Tubuhnya masih hidup, namun jiwanya sudah amat gelap. Dia kini menjadi penjaga tembang, sinden susuk yang hidup dari luka. Suara emasnya yang dulu dicuri kini telah kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi menghibur, melainkan memanggil kematian. Susuk barunya tidak ditanam oleh manusia, tetapi oleh bayangan misterius yang dipanggil dengan air mata dan darah. 3 bulan setelah Dara menghilang, Dusun Gending diliputi ketakutan. Pak Karso, sang kepala desa, ditemukan tewas di kamar rumahnya dalam kondisi yang tidak wajar. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Lidahnya terjulur panjang sampai menyentuh dada, dan di dadanya ada sobekan kain selendang sinden berwarna ungu gelap, masih harum dengan bau melati segar. Malam sebelumnya, kata istrinya, Pak Karso bertingkah aneh. Dia duduk di teras rumah sambil termenung, lalu berkata lirih, "Dara, maafkan aku, tolong jangan bernyanyi malam ini." Istrinya mengira Pak Karso mengigau, tapi malam itu, tepat jam 12 malam, terdengar tembang Jawa kuno dari arah pohon besar dekat dengan balai desa. Suaranya lirih, menyayat, dan entah kenapa semua anjing menggonggong saat suara itu terdengar. Pak Karso menghilang dari kamar. Pagi harinya dia ditemukan dalam keadaan seperti tadi. Orang bilang Dara datang kembali bukan dengan tubuh, tapi dengan tembang kematian. Korban kedua bernama Suraji, lelaki tua yang dulu mencungkil susuk Dara dengan pisau kecil sambil tertawa puas. Kini hidupnya penuh ketakutan. Sejak kematian Pak Karso, dia merasa seperti selalu diikuti. Bayangan perempuan berkebaya merah sering muncul di cermin rumahnya.
Setiap malam, suara gamelan terdengar samar di telinganya walau rumahnya sunyi. Puncaknya datang saat malam Jumat Kliwon. Suraji duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Tiba-tiba listrik padam. Lilin menyala dengan sendirinya di atas meja. Dan dari luar rumah terdengar suara sinden menyanyi tembang Dandang Gula. Tembang yang pernah dibawakan Dara di malam dia diperkosa. Suara itu masuk ke telinganya menembus jantung Suraji. Dia menjerit berlari keluar rumah. Tapi yang dia temukan di depan rumah adalah panggung kayu tua. Berdiri entah sejak kapan dengan lampu minyak menyala redup. Dan di atas panggung itu berdirilah Dara. Wajahnya cantik memesona, tapi matanya hitam. Selendangnya menjuntai, bergoyang dengan sendirinya. Dara menyanyi dengan bibir tersenyum, tapi air mata Dara mengalir dari matanya. Suraji pun tak bisa bergerak. Dia melangkah maju tanpa sadar, seperti digerakkan oleh suara itu. Dia naik ke atas panggung, dan keesokan harinya, warga menemukan tubuhnya mengering seperti bangkai disedot hingga kering. Bibirnya terlipat ke dalam, seolah menelan suaranya sendiri, dan lidahnya tidak ada. Di samping tubuhnya ditemukan pisau kecil berkarat, pisau yang dulu dia gunakan untuk menyayat tubuh Dara. Yang ketiga adalah Marno, pria gemuk yang selalu mabuk dan suka menyentuh Dara diam-diam saat manggung. Dia adalah penabuh gamelan yang ikut dalam malam sial itu. Marno hidup berpindah-pindah karena merasa dihantui rasa bersalah. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dia selalu mendengar suara gendang ditabuh sendiri di kamarnya. Dia mulai kehilangan tidurnya. Rambutnya memutih dalam semalam. Tubuhnya mulai gemetar tanpa sebab. Dan di satu malam saat dia sedang memainkan gamelan di acara hajatan kecil, suara gamelan yang dia tabuh berubah. Bukan menjadi musik, tapi suara jeritan perempuan minta tolong. Semua orang pun panik. Tiba-tiba Marno menjerit keras dan kepalanya meledak, menghantam gong yang dia tabuh. Darah memercik ke semua arah. Dan dari sela-sela pecahan gong, ditemukan sehelai rambut panjang dan sobekan kecil dari kain sinden ungu. Warga mulai ketakutan. Dusun Gending mengunci semua kegiatan malam. Panggung ditutup, gamelan disimpan. Tidak ada yang berani menyanyikan tembang Jawa karena Dara telah kembali dan dia tidak akan berhenti. Yang membuat semua lebih menyeramkan adalah Dara tak pernah menampakkan diri seutuhnya. Yang terlihat hanyalah sosok bayangan di ujung mata. Yang terdengar hanyalah suaranya, lirih, menggoda, menyayat hati tapi penuh dendam. Yang tertinggal hanyalah mayat, bunga melati, selendang sobek, dan senyum dingin yang terukir di bibir korbannya. Satu demi satu, semua lelaki yang pernah menyakiti Dara tewas dengan cara mengerikan. Ada yang mati tergantung di langgar dengan mulut penuh melati. Ada yang ditemukan di sumur tua dengan tubuh membatu seperti patung. Ada pula yang hilang secara misterius. Dan suara mereka terdengar menyanyi dari balik pohon bambu saat malam tiba. Warga kini menyebut Dara bukan lagi sinden, tapi Nyi Suara, ratu dari tembang dendam. Dia adalah suara dari dalam cermin. Dia adalah aura dari panggung terkutuk. Dia adalah tembang yang membungkus luka dengan nada dan mengubur dosa dengan nyanyian. Kini panggung tua di tengah lapangan dikeramatkan. Tidak boleh ada yang duduk di sana. Tidak boleh ada yang menyanyi saat malam Jumat Kliwon. Karena begitu kau bernyanyi dengan tembang yang salah, Dara akan datang. Dan tembang itu akan menjadi tembang kematianmu. Musim kemarau panjang melanda Dusun Gending. Kabut yang biasanya turun pagi-pagi kini tidak muncul. Angin seperti malas berhembus dan udara terasa lebih pengap dari biasanya. Warga percaya ini bukan hanya perubahan cuaca. Ini adalah kutukan yang perlahan tumbuh dan menyebar. Setelah kematian 3 lelaki yang memperkosa Dara, keheningan menyelimuti desa. Tapi bukan ketenangan yang membuat damai, melainkan keheningan mencekam seperti ketika suara gamelan berhenti mendadak di tengah panggung. Warga mulai menaruh bunga sesaji di 4 titik utama desa.
Satu di pohon beringin dekat balai desa, kedua di sumur tua dekat rumah Pak Karso, ketiga di panggung kayu di tengah lapangan, dan satu lagi di rumah tua milik Bu Kirti tempat Dara menghilang. Semua percaya arwah Dara atau apapun wujudnya sekarang masih ada, masih berjalan pelan di jalanan dusun saat malam turun, masih menyanyi dengan lirik dari balik kabut, dan yang terburuk masih menunggu korban berikutnya. Dara sang sinden susuk bukan lagi nama yang boleh disebut sembarangan. Ibu-ibu akan menegur anak-anak yang menyebut namanya dengan keras. Bahkan beberapa keluarga mengganti nama anak mereka dari Dara menjadi Rara. Jangan menyanyikan lagu Jawa pada malam hari. Apalagi kalau kamu adalah seorang wanita, nanti suaramu bisa ditarik ke alam panggung. Kalau kamu dengar suara sinden dari arah sawah, jangan pernah menoleh ataupun menjawab. Kalau kamu melihat kebaya merah tergantung di tiang listrik, itu bukanlah jemuran. Begitulah kira-kira cerita yang beredar seperti arus air sumur yang tidak pernah kering. Dan semakin sering diceritakan, Dara menjadi semakin kuat. Satu malam muncul seorang pemuda bernama Aldi, mahasiswa antropologi dari luar kota yang sedang mengerjakan skripsi tentang budaya sinden Jawa dan mitos panggung kematian. Aldi mendengar cerita tentang Dara dan tertarik. Dia datang ke Dusun Gending membawa kamera, buku catatan, serta rasa percaya diri yang berlebihan. Dia mengatakan kepada warga, "Saya ingin mendokumentasikan mitos ini dan membuktikan apakah memang benar suara sinden bisa membunuh." Warga memperingatkan. Pak Lurah sampai berteriak, "Nak, jangan main-main sama suara yang bukan dari dunia ini." Tapi seperti kebanyakan orang kota yang merasa semua bisa dijelaskan dengan logika, Aldi tetap nekat. Dia tinggal di rumah kosong bekas rumah Pak Karso. Dan malam Jumat Kliwon dia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan siapapun sejak Dara menghilang. Dia naik ke panggung tua di tengah lapangan sendirian tepat pukul 11.30 malam. Dengan membawa tape recorder, kamera dan naskah tembang Jawa, dia memulai rekaman membaca bait-bait tembang Pangkur dengan suara gemetar namun tetap berjalan. Angin mulai berhembus dingin. Kabut turun dari arah pohon beringin dan di kejauhan terdengar suara sinden membalas tembangnya. Tapi bukan suara biasa, bukan suara manusia. Itu suara Dara, lembut, lirih, penuh dengan luka, namun menarik jiwamu keluar perlahan-lahan. Kengerian di panggung. Aldi ketakutan. Dia ingin turun dari panggung, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Suaranya lenyap. Mikrofon yang dia pakai pecah dengan sendirinya. Dan muncul sosok wanita berdiri di ujung panggung. Berkebaya merah darah, wajahnya memang Dara, tapi matanya hitam pekat dan di sela-sela bibirnya mengalir darah hitam. Tangannya memegang selendang dan selendang itu bergerak sendiri, melilit tubuh Aldi perlahan-lahan. Dara melantunkan nyanyian dan dari tiap bait tembang itu tubuh Aldi meronta, menjerit tapi tidak terdengar. Di kamera yang dia pasang hanya terlihat panggung kosong dengan suara angin. Tapi di mata Aldi, panggung itu berubah menjadi lautan darah. Dia melihat semua korban Dara, Pak Karso, Suraji, Marno berjalan di sekitar panggung dengan mata kosong. Aldi pun pingsan. Esok paginya dia ditemukan oleh warga dalam keadaan aneh. Tubuhnya lemas, rambutnya memutih, mulutnya kaku, serta matanya buta. Ketika tersadar di rumah warga, Aldi hanya bisa berkata satu kalimat sebelum bisu. Suaranya terlalu indah, aku rela mengikutinya. Semenjak itu, Aldi tak pernah bisa bicara. Hanya duduk diam dan menyanyikan tembang yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Setelah kejadian Aldi, Dusun Gending menetapkan aturan. Tidak boleh menyanyikan tembang Jawa setelah maghrib. Tidak boleh ada panggung berdiri di lapangan desa. Dan nama Dara tidak boleh disebut pada malam hari. Dan yang paling penting, jangan menatap ke cermin saat mendengar suara sinden. Karena kini Dara tak hanya tinggal di hutan atau di panggung tua.
Dia tinggal dalam suara, di balik cermin, di dalam kepala siapapun yang mencoba memanggilnya. Dendam seorang sinden yang suaranya direnggut dan tubuhnya dicabik serta jiwanya dihina tak akan pernah selesai hanya dengan 3 nyawa. Karena dendam itu telah menyatu dengan alam, menjelma menjadi nyanyian yang tak bisa dihapus, dan bersemayam di telinga setiap lelaki bejat yang merasa wanita hanya hiburan. Waktu terus berlalu. Warga Dusun Gending mencoba melupakan tragedi demi tragedi yang ditinggalkan oleh suara seorang sinden yang hatinya tercabik, tubuhnya dinistakan, serta jiwanya dikutuk untuk menyanyi dalam kesunyian abadi. Tapi semakin mereka diam, semakin dalam akar kutukan itu menembus tanah desa. Sampai akhirnya datanglah seorang yang tidak mereka duga, sinden baru bernama Lestari. Dia datang dari luar kota, perempuan muda berusia sekitar 23 tahun. Berwajah ayu dengan kulit kuning langsat, serta suaranya hampir menyerupai suara Dara dahulu. Lestari adalah sinden keliling. Dia pernah manggung di berbagai kota, tapi selalu merasa ada suara yang memanggilnya. Entah dari mana suara itu datang dalam mimpinya dan berulang-ulang. Di mimpi itu, seorang wanita berselendang merah menyanyikan tembang pangkur sambil menangis. Wajah wanita itu buram, tapi Lestari merasa sangat terikat, seolah wanita itu adalah dirinya di masa lalu. Lestari akhirnya mengikuti bisikan suara itu, hingga sampai di Dusun Gending. Dia menyewa rumah tua kosong di pinggir dusun, yang ternyata dulu pernah dihuni oleh Bu Kirti, dukun yang mengajarkan susuk kepada Dara. Tanpa sadar, Lestari telah menapaki jalur yang sama. Panggung terlarang dibangkitkan kembali. Satu hal yang mengguncang warga. Lestari ingin mengadakan pertunjukan tembang Jawa di lapangan utama dusun, di panggung yang sudah ditinggalkan dan ditabukan selama puluhan tahun. Meski warga menolak, Lestari tetap bersikeras. Ini bentuk penghormatan pada sinden-sinden terdahulu. Begitu katanya dengan tenang. Saya ingin menyanyi bukan untuk manusia, tapi untuk jiwa-jiwa yang belum tenang. Warga bergidik ngeri. Beberapa sesepuh mencoba memperingatkan. Nak, panggung itu bukan panggung biasa. Di situ darah lenyap. Di situ pula para lelaki laknat mati. Jangan pernah dihidupkan kembali. Tapi Lestari tersenyum samar. Senyum yang entah kenapa mirip sekali dengan senyum Dara. Dan malam itu, panggung yang selama ini dikutuk dibersihkan dan disiapkan kembali. Tanggal 1 Suro, langit gelap dan pekat, tidak ada bulan dan bintang. Panggung itu diterangi hanya oleh lampu minyak dan obor bambu. Warga menyaksikan dari kejauhan, sebagian hanya dari balik jendela, mereka tidak berani mendekat. Tepat di pukul 11 malam, Lestari naik ke atas panggung. Ia memakai kebaya merah yang sama persis dengan yang dulu dikenakan oleh Dara. Tidak ada gamelan, tidak ada penari, hanya suara sinden yang mulai mengalun. Dan tanpa diduga, gamelan mulai berbunyi dengan sendiri. Angklung berdenting, saron menabuh pelan, tapi tidak ada yang memainkannya. Lestari terus menyanyi, suara tembangnya semakin merasuk. Makin lama warga mulai melihat kabut datang dari arah panggung, dan dari dalam kabut itu muncullah Dara. Dara berdiri di hadapan Lestari. Wajah mereka sangat mirip. Dara tidak marah, tidak menggila, dan tidak mengerang. Dia justru menangis dan pelan-pelan turun dari panggung. Lestari menghentikan tembang. Dia menatap Dara dengan mata berkaca-kaca, seperti melihat bayangannya sendiri. Kita satu jiwa, tanya Lestari dengan suara gemetar. Dara mengangguk. Kau adalah aku ketika aku masih punya harapan. Ternyata Lestari adalah titisan dari Dara. Setelah dendam dituntaskan, jiwanya tak bisa tenang dan memilih dilahirkan kembali untuk menuntaskan satu hal yang belum usai. Menyanyikan tembang terakhir yang tak sempat dinyanyikan dulu. Dan malam itu, Lestari bersama Dara berdiri berdampingan. Yang satu dari alam nyata, yang satu dari alam lain. Yang satu pada masa kini, satunya berada di masa lalu.
Dua wanita dengan luka yang sama, suara yang sama dan takdir yang akhirnya bersatu. Mereka menyanyikan tembang pangkur versi lengkap. Dan setelah bait terakhir dinyanyikan, kabut pun pecah, langit terbuka. Dara tersenyum, dia menunduk kepada Lestari, lalu pelan-pelan lenyap menjadi cahaya merah keemasan dan menyatu bersama malam. Setelah malam itu, suara tembang tak lagi terdengar dari kabut. Tidak ada lagi jeritan dari sumur maupun mimpi buruk tentang selendang yang mencekik. Dusun Gending kembali tenang, tapi panggung itu tetap ditinggalkan. Kini bukan karena takut, tapi sebagai tanda penghormatan. Lestari pergi keesokan harinya, dia tidak pernah kembali. Namun setiap malam suro terdengar suara angin yang mirip dengan suara sinden. Dan warga tahu itu bukan suara kutukan. Itu adalah lagu perpisahan dari seorang sinden yang akhirnya pulang. Dara sang sinden, si pemakai susuk, yang suaranya pernah menjadi penghibur, lalu menjadi kutukan, yang tubuhnya diperlakukan semena-mena, kemudian bangkit membawa kematian. Akhirnya dia menemukan panggung terakhirnya, panggung di mana dia tidak lagi menyanyi untuk membalas dendam, tapi menyanyi untuk memaafkan dirinya sendiri. Dan kisah ini akan terus menjadi legenda, disampaikan dengan bisik lirih oleh para ibu kepada anak-anak mereka. Jadilah perempuan yang kuat, tapi jangan biarkan dunia merenggut suaramu. Seperti Dara sang sinden, yang suaranya hidup selamanya, bahkan setelah tubuhnya musnah. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini. Sampai jumpa pada kisah menarik lainnya.